أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah surga di Pulau Jawa. Tanah surga di Pulau Jawa. Bangun I dulu seperti ini. Dulu kita namakan bangun X. Sekarang kita ganti namanya dengan bangun I. Dulu bentuknya seperti ini. Sudah ada di matematika Islam yang diajarkan di UIN Jakarta. Tingginya 6, yang di tengah itu. (96) ditukar dengan 114, itu makanya tingginya 6. 96 ditukarkan dengan 114, maka itu tingginya 6, karena surat 114 ayatnya 6. Lalu 97 ditukarkan dengan 79. Surat 79 ini ayat 46, jadi 6 juga di satuannya. Jadi 6 dengan 6 dia. Tetapi deret baru pada bilangan nomor surat terjadi deret baru pada bilangan dari surat. Karena ditukarkan seperti itu, ada deret baru dari bilangan nomor surat nih. 92, 93, 94, 95, 114, 79, 98, 99, 100, 101. Nah, itu dia deret dari nomor surat. Nah, bilangan ini habis dibagi 7. Nggak gampang-gampang bilangan sepanjang itu habis dibagi 7. Habis dia, saudara. Nah, berdasarkan Al-Quran Code, itu bukti dia berpasangan. Nah, sebagai tanda berpasangan. Karena ayat Quran itu kalau dideret habis bagi 7. Itu ada di Al-Quran Code. Jadi ini dilegitimasi oleh Al-Quran Code. Habis jadi bagi 7. Itu yang kita sebut bangun I1. Model ini model nomor 1 kita bilang. Di aula di Gunung Padang ada pintu yang tinggi sebelah. Tinggi sebelah dia pintunya. Di aula di Gunung Padang. Kalau antara 114 dan 1, ya, ini kan 114 dan 1. Kita sebut pintu karena persambungan, ya, awal dan akhir. Ini awal dan akhir, ini pintu karena persambungan di sini nih. Ini pintu. Karena titik sambung itu adanya di sini. Dari bukti aula sebagai ladang kebangkitan, kita kan sudah buktikan bahwa ada ladang kebangkitan di Gunung Padang. Ternyata pintu ini adalah pintu ke surga. Ini pintu ke surga ini. Ini pintunya. Pintu ke surga. Antara 114 dan 1. Persambungan
di Al-Quran itu. Pintu di situ. Dengan ditukarkannya 114 dengan 96, pintu ke surga ini jadi tinggi sebelah. Ini kan ditukarkan nih dengan 96, tinggi sebelah dia. Nah, jadi tinggi sebelah dia pintu ke surga itu. Ini dia kan, di Gunung Padang kan ini lebih tinggi sebelah nih. Tinggi sebelah ini pintu nih kan. Orang yang bangkit di ladang kebangkitan kan keluar dari sini kan. Keluar dia dari pintu ini kan. Nah, di sini kan Benteng Al-A'raf. Nah, sampai di sini kan dia dapat salam. Berarti dia kan ke surga ke sananya. Itu kan ya. Pertanyaannya kan kenapa Gunung Padang bikin pintunya tinggi sebelah? Kan itu persoalannya. Apa dia nggak bisa bikin pintu sama tinggi? Itu persoalannya. Karena ini 96. Ini dia kan. Nah, ini pintu yang orang munafik diusir keluar sana, ditutup pintunya. Nah, ini bisa bikin tinggi sama tinggi. Kok pintu di sini dia nggak bisa bikin sama tinggi? Jadi saudara harus ikut ekspedisi ke Gunung Padang, biar mengerti apa itu ladang kebangkitan yang di Gunung Padang. Ini dulu namanya aula kan. Jadi manusia itu dibangkitkan di sini, yang sabikun ke sini dia berangkat sama pesawat ini. Sedangkan yang kanan ke sini dia. Nah, ini keluar dia ke sini, sampai di sini dia dapat salam dari orang yang di Benteng Al-Arab. Nah, salam ini, Benteng Al-Arab ini sejajar dengan gamelan di sini. Sini ada gamelan, jadi selamat datang. Ucapan selamat datang itu bukan hanya salam, tapi diiringi juga oleh gamelan dia kan. Nah, kemudian dia ke sini, ke surga dia ke sana dia. Jadi pintu ke surga, pertanyaannya kan, mengapa pintu ke surga itu tinggi sebelah? Itu pertanyaan. Kenapa tinggi sebelah dia? Pintu ke surga. Anda harus ikut ekspedisi Gunung Padang supaya ngerti nih ladang kebangkitan. Nah, ini ekspresinya dalam bentuk pilar Al-Quran. Nah, 96 itu di sini. Karena 96 di sini. Makanya dia tinggi. Ya pertanyaannya, mengapa dia harus tukarkan dengan 96? Kan itu persoalannya. Padahal kalau 114 ini kan udah seimbang nih sama surah Al-Baqarah 6 nih kan. Tapi kenapa dia ganggu keseimbangan itu? Itu pertanyaannya. Nah, ini dia kan. Pintu ke surga. Di sini dipertukarkan karena adanya transformasi 19. Nah, ini kan 114 di sini. Nah, ini 96. Dia dipertukarkan karena 19 poin dia. Nah, gitu. Jadi di situ ada rumusan tentang transformasi 19. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaannya kan mengapa? Ah, mengapa? Mengapa? Perlu dilihatkan pintu ke surga itu tinggi sebelah. Gitu. Ini kalau kita zoom ini, kita zoom, ya. Ini kan, ini di sini dia kan. Di 96 kan. Nah, ternyata saudara, di sini ini, di 96-nya ada tanda perintah bersujud. Itu kerennya di sana. Di surat 96 itu, di akhir ayatnya itu, di akhir surat itu, ada perintah bersujud. Jadi dia mau kasih tahu, di pintu ke surga itu ada perintah bersujud. Bahkan nih kalau dibaca di sedang waktu sholat, itu terjadilah sujud tilawah. Kalau dia di tengah misalnya tanda ini, itu berhenti, imam berhenti itu, Allahu Akbar, langsung bersujud dia. Sujud tilawah. Nah, ini pernah saya alami dulu waktu sholat di Masjid Agung Al-Azhar. Imamnya Buya Hamka langsung sujud tilawah. Kemudian naik lagi, sunahnya begitu. Ini tanda sujud nih, kan gambar masjid ini. Ini dia. Nih, ayat 19 ini ada tanda perintah bersujud. Ini surat ke-96, saudara. 19 surat, 19 ayat. Nah, ini ada tanda sujud. Nah, memang ada kata sujud ini. Wasjud waqtarib. Nah, kalla la tuti' wasjud waqtarib. Ya. Dan bersujudlah dan mendekatkan dirilah. Nah, pertanyaannya kan begitu. Mengapa harus bersujud ini dengan tanda sujud ini? Nih, tanda perintah bersujud. Anda baca Quran, Anda mengerti enggak ini? Bahkan katanya kalau Anda lagi baca ini, Anda harus terus bersujud dimanapun Anda berada. Perintahnya begitu. Itu alasan atau sultan bersujud di pintu. Keren kan? Bersujud di pintu. Nah, jadi dengan ditukarkannya 114 dan 96, pintu surga itu jadi tinggi sebelah. Tapi disitulah ada tanda bersujud. Ya. Mengapa pintu surga itu tinggi sebelah? Karena 96 itu, di 96 itu ada tanda perintah bersujud. Ini yang harus dijawab. Nah, jawabnya Bani Israel dulu itu datang ke negeri duplikat surga. Gitu. Seperti surga Nabi Adam dulu. Bisa makan sesuka dan sepuas. Ini dia Nabi Adam, hai Adam, tinggallah engkau dan jodohmu. Ya Adamus, kun anta. Tinggal sini kan. Askun ini kan. Anta, wazau juga. Al-Jannah. Tinggallah engkau dan jodohmu di surga. Hai Adam, tinggallah engkau dan jodohmu di surga. Wakulna ya Adamus kun anta wazau jukal jannah. Engkau dan jodohmu, berarti dia berdua kan? Di sini wakula dan makanlah minha daripadanya. Rogadan sepuas, kata sepuas ini. Ini tidak ada kamusnya di dunia. Sepuas ini hanya ada di surga. Haisu, yang mana saja. Haisu ini mana saja nih. Si kamu sukai kan? Tapi pakai ma di sini artinya berdua. Si
syi'tuma. Kalau syi'tum kamu kan, sukai kamu bersukai kan. Nah, ma di sini buktinya dia berdua nih, Adam dan Siti Hawa. Kalimat itu diulang di kisah Bani Israel. Ini dia. Dan ketika kami katakan masuklah ke negeri ini. Al-Qaryah ini negeri. Hazihi, ini dia negeri. Nah, maka makanlah daripadanya yang mana saja kamu sukai, sepuasnya. Rokadan. Anda bayangkan sepuasnya ini keluar di sini. Ini tidak kamus di bumi, tidak kamus dunia. Ini di tanah surga dia. Ini berlawanan, saudara. Ini berlawanan dengan prinsip hidup di bumi yang dibilang dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Tidak boleh berlebihan. Ini sepuasnya berarti kan berlebihan itu. Apalagi di bulan Ramadan. Tidak boleh sepuasnya. Berbuka sepuasnya tidak boleh. Ternyata saudara kata rogadan ini cuma 2 dalam Al-Quran. Di sini dan di kisah Nabi Adam itu. Sepuasnya. Nih, di sini sepuasnya dan di sini nih. Di sini dia nih. Yang kisah Nabi Adam itu di 235 dan dia 25. Nih, sepuasnya rogadan. Hanya 2 dan hanya 2. Sepuasnya. Makanya mana saja itu juga melihatkan fenomena di surga. Haisu, mana saja. Di surga. Dan masuklah ke pintu dengan bersujud. Sujud. Sujadah. Itu dia. Mintalah ampun. Jadi di tempat bersujud itulah ada pengampunan. Itu dia. Berarti di pintu surga ini ada tanda perintah bersujud. Ini dia. Makanya perlu ditukar dengan 96. Dibikin tinggi sebelah karena di 96 inilah ada tanda bersujud itu. Ya kan? Ini dia tanda bersujudnya. Kalau lagi sholat, harus sujud. Namanya sujud tilawah. Itu alasan mengapa ia harus tinggi sebelah. Karena di 96 lah ada tanda bersujud. Itu apa? Ya untuk mengatakan itu pintu ke surga. Berarti Bani Israel itu masuk ke pintu surga. Akhirnya kita paham mengapa ada perintah bersujud di pintu. Pintu tanah surga. Itu dia. Dan masuklah ke pintu dengan bersujud. Kenapa harus bersujud? Karena itu pintu surga. Pintu tanah surga itu di mana? Itu kan pertanyaannya kan. Kita masuk link sini nih. Ini ada link. Pulau Jawa bekas tanah surga. Pertama itu fosil kuda Nil di Trinil. Itu yang pertama saksinya. Saksi keduanya adalah nama Mesir di Jawa dan di Sumatera. Hitung aja ada berapa nih. Gunung Mesir di Lampung itu, di Bengkulu itu ada 2. Mesir Ile dan Mesir Udik ada 2 lagi nih di Lampung. Mesir Kale dan desa Mesir di Pulau Jawa. Jadi ada 6 nih. 2 gunung Mesir, 2 Mesir Ile dan Mesir Udik, Mesir Kale dan Mesir desa Mesir.
di Wonogiri. Misal kalian ini Indramayu. Jadi ini saksi kedua. Saksi ketiga itu dia bernama Nusa Antara. Nah, dia memang berada di antara dua benua. Nusantara. Itu saksi ketiganya. Nah, saksi keempatnya itu ada kami dekatkan ke sana yang lain. Ini 2664. Kami dekatkan ke sana yang lain. Pakai azlafa di sini. Kata azlafa ini cuma 3 dalam Al-Quran. 2 tentang surga yang didekatkan. Yang satu lagi ya ini lempeng tektonik ini didekatkan ke sana. Kalau Anda katakan di Laut Merah, lempeng tektonik yang mana yang didekatkan? Anda nggak bisa ketemu. Apalagi sungai Nil ini terlebar di dunia. Nah, piramida ini sebelah kiri ini. Jadi aktivitas Nabi Musa dan Fir'aun itu di sini, bukan di sini. Nah, jadi dia nyebrangnya ke sana. Itu. Ini saksi nomor 4 ini azlafa. Kami dekatkan ke sana yang lain. Ya, begitu dia. Jadi sudah dekat. Akhirnya rombongan pengejar itu jatuh di sini, jatuh di laut ini. Nah, ikutlah Pulau Kreta. Maka itu nama Saunda itu ada di Pulau Kreta. Karena dia nempel dengan Sunda. Saunda. Jadi 2664 ini saksi keempatnya. Kami dekatkan ke sana yang lain. Wa azlafa sammal akharin. Nah, di dalam kisah Nabi Musa itu kan Nabi Musa itu datang dari Pulau Madura. Nah, karena di Trawas itu ada 1000 sana. Tahun 1000 gitu. Tahun kok bisa jadi 1000 ya. Nah, lalu Nabi Musa masuk waktu umurnya 50 am. Nah, dia masuk. Makanya Nuh itu hidup 1000 tahun di antara kaumnya kecuali 50 am. Kecuali yang 50 amnya karena 50 am itu dia di sini. Nah, ini ayatnya. 1000 tahun Samsiah kecuali 50 tahun Komariah. Ya, sanah dan am. Nah, sanah ini tidak bisa dikurang dengan am. Tidak bisa. Tidak bisa dikurangi dia. Karena dia pakai kata kecuali di sini. Tidak bisa dikurangi. Karena sana itu Samsiah dan am itu Komariah. Nah, makanya bilang putus susu itu 2 am. Kamu menanam 7 sana, kata Nabi Yusuf. Kalau menanamnya pakai Komariah ya nggak tunggu-tunggu dong. Ini kan tahun musim sana ini. Nah, 1000 sana. Itu. Jadi 2 am. Main. Jadi mengapa ada 1000 sana di sini? Itu pertanyaannya kan. Karena di sisi, ya ini kata di sisi ini, dan sungguh sehari di sisi, menyatakan surga. Di sisi ini menyatakan surga. Ini dia. Sesungguhnya muttaqin di dalam surga. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Di dalam surga dan sungai-sungai. 54. 54 di tempat duduk kebenaran di sisi. Di sisi. Jadi surga itu memang di sisi. Maliki Muqtadir. Jadi kata di sisi itu menyatakan surga. Ya kan? Dan sungguh sehari di sisi. Nah, ini surga. Jadi
1000 sana itu menyatakan surga. Nah, kalau begitu, ini bekas tanah surga karena di sini ada kata di sisi. Ada 1000 sana di sini. Itu. Masuklah ke pintu dengan bersujud. Nah, tanahnya itu adalah ternyata di tanah Jawa. Demikian tanah surga di Pulau Jawa. Maka ketahuilah bahwa ia diturunkan dengan karakter ilmu Allah. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.